Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam atau internal maupun keluar atau eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaiknya memiliki potensi keunggulan, dan kemanfaatan wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan adanya tantangan yang berbeda, sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh dari dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa dahulu, penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer. Namun pada masa sekarang ini, lebih ditekankan dengan ada upaya perlindungan dan pelestarian wilayah tersebut. Sedangkan contoh dari tantangan yang berubah itu misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Mendeskripsikan efisien dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang berbentuk dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya, telah diketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana lautan tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya dikenal sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak dilihat dari keutuhan kewilayahan, tetapi juga dari persatuan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas dari bangsa ini ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Dan bangsa yang heterogen dan beragam ini diharapkan juga dapat mampu untuk bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni satu, memiliki keragaman suku. Sekitar 1128 suku bangsa dalam kurung data BPS 2010. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk yang besar, sekitar 242 juta dalam kurung Bank Dunia 2011. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Yang keempat, memiliki keragaman agama. Yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan.
Praktik kewarganegaraan dalam wawasan Nusantara ini harus diikuti atau harus dilakukan oleh setiap warga negara, baik itu dalam hal sosial, budaya, ekonomi, atau lain sebagainya. Dan dalam praktik kewarganegaraan ini kita juga harus menjunjung tinggi ideologi dan nilai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warga negara wawasan Nusantara, untuk menjadi patokan atau menjadi landasan dalam masyarakat untuk kehidupan kita. Lalu apa saja contoh praktik kewarganegaraan ini? Contohnya yaitu melakukan konsensus demi mendapatkan konsensus, lalu memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan individu. Artinya kita harus mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri kita sendiri. Lalu tidak membedakan agama dan menghargai budaya orang lain. Yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara, serta praktek kewarganegaraan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang praktek kewarganegaraan. Praktek kewarganegaraan juga bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, keteladanan, yaitu dengan metode transmisi, contohnya sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari di lingkungan. Kita melakukannya dengan memberikan contoh bertindak dan peduli dengan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan kepribadian, sehingga semangat nasionalisme akan selalu muncul. Yang kedua yaitu pendidikan, yaitu melalui pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal dimulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, peningkatan pendidikan karir di semua swasta dan bidang profesional, kursus, dan sebagainya. Pendidikan non-formal itu sendiri dapat dilakukan dalam keluarga, pekerjaan, permukiman, hingga organisasi masyarakat. Sekian tambahan materi dari saya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya metode komunikasi, yang dimana pada metode komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikatif yang baik sehingga dapat menimbulkan iklim saling menghargai antar sesama yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya metode integritas, yang dimana pada metode integritas ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai suatu kepulauan sehingga dapat mengkoordinir suatu konflik dari masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.